Nah, oke. Jadi kami sendiri Bapak Ibu, khususnya saya ya di ITS lebih banyak bekerja mendevelop, mengembangkan model-model untuk forecasting atau predictive analysis yang merupakan salah satu tool utama juga kalau kita bicara big data khususnya yang untuk prediksi ya gitu. Nah, salah satu yang juga kami sering lakukan atau kami coba lakukan adalah kaitannya dengan big data yang ada ya di Google kayak gitu. Walaupun sebenarnya tidak big juga dalam tanda kutip kayak gitu. Tapi kita mencoba melakukan analisis data-data yang ada di Google, khususnya di Google Trend kayak gitu. Jadi menurut saya Google Trend itu salah satu ya sumber data yang luar biasa juga gitu. Kalau saya baca bukunya Davidowitz yang berkaitan dengan big data dan apa yang bisa diungkapkan internet itu ya data Google atau Google Trend itu menjadi salah satu yang menarik untuk diungkap. Jadi kira-kira itu sepintas tentang saya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti belum optimal ya mohon dimaklumi ya, dan jelas memang ini bidang riset yang terus-menerus akan ke depan berkembang ya, dan memang tidak hanya knowledge-nya tetapi pada saat ngomong big data juga support untuk infrastruktur juga harus ada secara teknikal seperti itu. Oke, nah jadi izinkan kami akan menyampaikan agendanya. Jadi agendanya kesannya banyak 4 kayak gitu, tapi nanti kayaknya yang tertulis juga tidak seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di diskusinya kita bisa belajar bersama knowledge atau experience Bapak Ibu di BPS atau di tempat yang lain berkaitan dengan big data. Mudah-mudahan juga bisa kita share bareng-bareng. Izinkan kami fokus di dalam konteks perspektif statistik berkaitan dengan big data gitu. Nah, jadi kalau ini motivasi yang sering kita lihat, sering kita dengar bahwa data sekarang adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Ya, ini data lebih berharga dari minyak, dan itu menurut saya ya Presiden juga menyatakan seperti itu, dan itu di dunia juga kita tahu ya bahwa ya data itu adalah hal baru, kekayaan baru yang siapa yang mengerti, memahami, menguasai tentang data yang akan menjadi pemenang dalam tanda kutip. Sehingga keyword kalau data itu di depannya diberi big data harusnya menjadi term yang luar biasa. Ya, kalau ya ditanya big harusnya juga menjadi informasi yang big, harusnya juga menjadi sesuatu yang besar juga gitu, atau lebih bermanfaat kayak gitu. Nah, nanti kita coba lihat hal itu. Oke. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, perkembangan terakhir berkaitan dengan statistik itu di banyak buku yang terbaru juga ya tidak lagi menjadi ya ilmu yang cabang dari matematik, sudah tidak seperti itu. Tapi statistik ya sebagai ya ilmu dan seni yang ya berkaitan dengan learning from data. Jadi ya keywordnya sekarang learning from data, termasuk beberapa pembelajaran teknik pembelajaran terbaru. Kalau kita lihat itu sudah learning by doing, yang harapannya kalau belajar statistik sekarang tidak berangkat dari formula ya, tetapi berangkat dari data. Oke, nah kalau kita lihat Bapak Ibu dan teman-teman semua di ASA, di American Statistical Association, itu sudah ada ya apa bedanya ya statistik dan big data ini. Ya, jadi kesannya awalnya ya pada saat kita belajar statistik itu ya berkaitan dengan ilmu yang mengumpulkan, menganalisis, ya memahami data, ya kita pakai untuk pengambilan keputusan di dalam kondisi ketidakpastian. Nah, awalnya kesannya itu hanya pada data yang kecil. Nah, terus perkembangannya ada big data, di mana itu keywordnya ya datanya kompleks, di mana ya 3 hal itu yang saya yakin teman-teman juga yang berkecimpung di big data sudah tahu betul: volume, ya variety, dan velocity-nya. Jadi ya 3 hal itu menjadi keyword
yang selama ini kalau kita belajar statistik ya awal-awal atau di khususnya saya S1 tahun 90 ya berarti 30 tahun yang lalu ya itu masih ingat betul pada saat tugas akhir tahun 95 mendapat data 6.500-an saja itu kalau dianalisis perlu waktu minimal 12 jam. Waktu itu Minitab fail ya yang bisa SPSS dan waktu itu SPSS versi 6 dan itu pun ya belum tentu dapat hasil gitu. Jadi itu yang ya saya ingat. Nah, 23 tahun yang lalu pada saat saya S2 di Manchester di Inggris ya saya banyak belajar tentang ya EM algorithm berkaitan dengan estimasi yang agak kompleks itu pun perlu waktu ya 12 jam atau 24 jam untuk dapat data. Hal itu studinya studi simulasi ya gitu. Dan itu pun datanya juga tidak sebanyak kalau kita bicara big data gitu. Nah, yang jelas ada keyword ini Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Biasanya ya big data itu ya dikumpulkan tidak untuk ya tujuan untuk menjawab pertanyaan ilmiah tertentu kayak gitu. Jadi itu biasanya walaupun dalam praktek ya tidak selalu itu. Tapi kalau kita bicara data yang di internet, sumbernya di internet memang seperti ini. Jadi data-data yang muncul di internet ya apakah itu dari ya kata atau teks atau dari suara atau dari gambar memang munculnya ya tidak untuk menjawab tujuan ilmiah tertentu kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata ya data-data itu yang luar biasa volumenya ya variasinya dan velocity-nya itu ya banyak sekarang ini terbukti berguna untuk banyak hal baik itu di dunia bisnis ya termasuk di pemerintahan ini. Oke. Nah, kalau kita bicara big data, ya mohon maaf saya cepatkan saja, izin selalu mesti diawali dengan ya perkembangan era ya disrupsi mulai industri 1.0 sampai 4.0 ya, di mana ya Internet of Things menjadi salah satu keywordnya gitu. Nah, di situ ya kalau kita ya misalkan teman-teman baca bukunya Pak Renal Kasali yang disruption itu ya tahu bahwa di industri 4.0 ini adalah zaman di mana teknologi dan masyarakat berubah secara cepat, lebih cepat daripada perubahan yang dapat diadaptasikan oleh manusia secara natural. Nah, ada penjelasan model-model usaha lama kita tahu ya seperti ojek pangkalan, angkutan kota, taksi konvensional dan perbankan itu sudah banyak mengalami disrupsi. Nah, salah satu yang muncul di industri 4.0 ini adalah big data. Jadi data yang luar biasa dari sisi volume, variety, dan velocity-nya. Oke. Jadi izinkan ini, jadi kami ya tahun lalu Pak Setia ya jadi dan kawan-kawan kami sempat bertemu Pak Hairil dan diskusi terutama waktu membahas tentang kurikulum di UII. Jadi waktu itu ya kita dapat diskusi dan beberapa ini saya ambil dari diskusi dan materi di sana ini. Jadi berkaitan dengan industri 4.0 ya saya yakin teman-teman juga tahu bahwa teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah ya perilaku manusia dalam mengumpulkan data sebagai akibat dari sistem komputerisasi yang menghasilkan data digital. Nah ini ya akhirnya ya kalau kita baca di bukunya Pak Kasali pun juga ada hampir semua orang memegang telepon genggam dan terhubung dengan internet itu keterangannya ya ketergantungan pada internet telah semakin nyata dan diprediksi akan semakin tinggi. Nah penyebaran informasi sosial semakin cepat. Nah ini nanti akhirnya yang ya mendapat. Pada saat kita membaca atau mendiskusikan membahas tentang Internet of Things ya maka kemajuan IT itu akan membuat semua objek dan kegiatan bisa terhubung ya. Sehingga nanti akhirnya muncul jadi connected society kayak gini. Nah, Nah, begitu juga kalau kita lihat dari apa yang ditulis oleh Rizari dan Loh bahwa ada revolusi pengukuran di berbagai bidang terapan baik di bisnis, lingkungan, biologi maupun kesehatan kayak gini. Nah, sehingga ya teman-teman berkaitan dengan data
itu ada 3 hal, yaitu khususnya penyimpanan, analitika, dan ya pendidikan statistika. Jadi berkaitan dengan penanganan data ya berubah mulai dari penyimpanan, pengolahan hingga pemanfaatan. Bentuk data menjadi bervariasi, yang semula dulu kita banyak hanya fokus di angka, tapi sekarang ya ada teks, ada gambar, ada citra, ada suara, dan video. Nah, kecepatan pemutakhiran dan penambahan data juga sangat cepat, dan ini akhirnya yang menjadikan big data menjadi isu yang luar biasa. Jadi kalau kita baca bukunya Pak Renal Kasali itu luar biasa kritiknya terhadap statistik yang lama gitu. Ya, termasuk kan teman-teman semua sekarang ini kan kita kalau kita bicara misalkan prediksi gitu ya, saya yakin teman-teman lebih percaya pendekatan big data dibanding pendekatan time series yang mengandalkan data masa lalu gitu. Ya, misal kalau kita mau ke suatu tempat, ya sekarang ya kita mau lewat mana, dengan mudah kita gunakan beberapa fasilitas yang ada di HP, apakah lewat Google Maps, apakah lewat Waze, ya untuk tahu kira-kira ini macet atau tidak. Ya dulu hal itu ya tidak mudah gitu. Dan kalau itu kita bandingkan dengan pendekatan time series, sepertinya pendekatan time series ya kalau itu untuk nowcasting, untuk melihat kondisi ke depan yang sangat pendek, sudah tergantikan oleh pendekatan big data, khususnya yang diaplikasikan di Waze ataupun di Google Maps tersebut. Sehingga informasi kalau kita 1 jam lagi atau 30 menit lagi ya mau ke suatu tempat, sekarang kita sudah terbiasa memanfaatkan hasil-hasil atau informasi dari big data tersebut yang ada di Waze ataupun di Google Maps. Jadi menurut saya ya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ya tanpa terasa sudah memanfaatkan hasil dari big data itu kayak gitu. Dan pendekatan yang lama yang dulu kita lakukan itu ya kalau untuk konteksnya tadi misalkan kita bicara mau ke suatu tempat ya dalam suatu kota untuk jangka waktu yang pendek misalkan 1 jam atau 30 menit lagi, yaitu orang cenderung ya memilih lebih percaya ya pendekatan dari hasil big data. Nah kalau itu kita bandingkan dengan pendekatan yang klasik, kalau kita bicara katakanlah itu ya pendekatan time series sudah ya mesti kalah atau nggak relevan lagi, kalah akurat ya gitu, karena pendekatan big data itu sudah melibatkan banyak hal yang memang akhirnya terbukti untuk prediksi atau informasi jangka pendeknya yang sekarang dalam konteks di dunia forecasting itu banyak dikenal dengan nowcasting, di mana ya itu juga banyak dilakukan untuk kasus-kasus di pemerintahan ya gitu. Oke. Nah, di berkaitan dengan big data ini maka salah satunya proses analitika juga berubah gitu. Dan kita juga ya pendidikan statistika dan prakteknya berubah juga. Harapannya memang pada saat ada big data ini ya kita yang menyelenggarakan pendidikan statistika di Indonesia juga mengikutinya. Ya, ini saya lihat ya kalau kita lihat itu di STIS ya sudah ada jurusan sendiri atau program sendiri data science, ya di IPB sudah merubah menjadi statistika dan science data khususnya untuk mengcover ya bagaimana perkembangan big data itu. Dan dalam waktu dekat teman-teman di Sulawesi ya di Makassar khususnya di UNM juga sudah mau merubah jurusannya, departemennya menjadi seperti di IPB, statistika dan science data dalam rangka untuk mengcover atau menghandle perkembangan big data tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat ya dari fenomena big data ya yang berkaitan dengan ketersediaan data besar ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara lebih cepat, karena memang ya statistik yang dulu banyak kita pelajari dan dikembangkan itu belum ya handle ke data besar. Misal ya yang saya ikut banyak melakukan kajian misalkan untuk prediktif, untuk data yang besar sekali ini kami case real yang data besar untuk forecast itu contohnya adalah forecast listrik jangka pendek. Itu sering sekali dikenal dengan short term load forecasting.
datanya pun masih sementara ini kalau di Indonesia yang banyak per setengah jam. Jadi yang semula itu ya data misalkan 1 bulan dapat 1 data yang banyak di BPS seriesnya itu. Nah kalau yang short term tadi itu 1 hari kalau per setengah jam dapat 48. Sehingga teman-teman bisa bayangkan kalau itu nanti 1 tahun adalah 48 kali 365. Maka ya relatif puluhan ribu lah. Kita nggak sampai ngomong jutaan saja, misalkan dalam kasus untuk yang saya dalami. Maka pada saat datanya itu ya puluhan ribu atau ratusan ribu, semua pendekatan statistik yang klasik itu jadi menarik gitu. Menarik itu bisa dikatakan ya aneh juga gitu. Semua jadi signifikan dan hampir semua clue di buku-buku yang kita pelajari itu tidak ada yang bisa menjelaskan itu, karena selama ini memang kita cenderung untuk data yang kecil. Jadi memang ya ketersediaan data besar itu pastilah akan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan ya, khususnya kita yang di statistik ya, pendekatan apa nanti yang harus kita lakukan, apakah harus lompat ke yang machine learning atau tetap ya dalam konteks statistik kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ya saya ingat kembali 22-23 tahun yang lalu pada saat saya ambil master ya di UK, khususnya pada saat itu beruntung saya banyak belajar metode-metode yang lebih banyak bekerja atau didasarkan pada pendekatan non-parametrik. Saya belajar non-parametric regression, di mana waktu itu ya kita tahu bahwa fokusnya ternyata kalau hubungan antar variabel itu tidak jelas atau tidak diketahui dasar teorinya, maka kita bisa mencoba mencari sendiri biar datanya nanti yang membantu kita patternnya seperti apa. Nah itu pada saat kita belajar itu ya data driven atau pendekatan non parametrik sudah dapat. Termasuk beruntung juga pada tahun itu sudah belajar salah satu metode yang banyak dipakai di machine learning namanya neural network. Sama bekerjanya dengan non-parametric regression, bahwa itu metode yang ternyata kalau kita lihat nanti untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang juga tidak diketahui dasar teoritisnya, jadi bukan pendekatan teori driven lagi. Nah, dalam konteks matematik waktu itu simpel saja, itu dikatakan sebagai non-linear model yang tidak diketahui bentuknya. Nah, ternyata model-model itu yang 22-23 tahun kami belajar itu sekarang menjadi salah satu tool utama juga pada saat itu melakukan atau menganalisis di big data, khususnya tentang predictive analysis kayak gitu. Oke, nah jadi teman-teman saya yakin juga sudah paham bahwa ya jadi ilmu yang berkaitan dengan seluk-beluk data akan berdampak dengan data besar ini, khususnya kita yang belajar di statistika, karena selama ini memang kalau kita lihat kita lebih banyak pada data yang tidak besar atau data kecil ini. Nah ini menurut saya teman-teman juga tahu bahwa kondisi yang saat ini ya volatilitasnya ya data yang tidak stabil, yang volatil, yang tidak tentu, yang kompleks, yang ambigu. Nah ini banyak kita dapatkan di kita ini. Nah ini saya baca banyak dan saya pelajari teman-teman dari bukunya Stephen Davidovic, ini ya partnernya atau koleganya dari Halvarian waktu saya kira teman-teman tahu Halvarian itu yang menyatakan ya statistik atau data science adalah sexiest job in this century dan lain-lain kayak gitu. Nah ini ya ada hal yang luar biasa di ya bukunya Davidovic, di mana beliau PhD-nya dari Harvard, yang menulis tentang kedahsyatan big data. Jadi bukunya itu tentang ya big data dan apa yang diungkapkan internet tentang siapa kita sebetulnya. Ada 4 ini. Jadi teman-teman nanti menurut saya ya sangat bagus untuk dibaca plus minusnya, dan sehingga kita jadi tahu dari perspektif statistik ya big data ini apa yang bisa nanti kita ya simpulkan ya. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa saat ini di BPS big data itu menjadi salah satu pelengkap untuk ya pengambilan atau informasi tertentu ya. Nah suatu saat bisa saja nanti big data menjadi yang utama ya gitu, kayak kita
sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau menuju suatu tempat dan kita tidak yakin itu nanti macet atau tidak, tinggal tombol Google Map atau Waze itu menjadi ya hal utama pemandu kita. Nah, ada 4 yang utama yang ditulis oleh Dawidovic dan itu menarik menurut saya, teman-teman. Nomor 1, saya kira teman-teman juga sudah biasa. Jadi Big Data yang menawarkan jenis-jenis data baru ya, mulai kata, klik, tautan, ya salah ketik dan lain-lain. Dan salah satu yang menarik itu pencarian adalah data yang paling meningkat itu menurut Dawidovic. Jadi kalau kita bicara kayak Google Trend itu adalah salah satu data yang dari pencarian dan itu ternyata luar biasa. Nanti kita lihat bahwa ya sangat banyak di dunia akademis dan termasuk nanti kita lihat ya di pemerintahan pun ternyata banyak yang memanfaatkan Google Trend atau data pencarian untuk ya suatu keputusan tertentu. Nah, yang nomor 2 ini yang menarik. Katanya ya Big Data itu juga menyediakan data yang jujur. Nah, itu yang menarik. Menurut saya kalau teman-teman nanti membaca akan luar biasa. Jadi Big Data memungkinkan kita akhirnya melihat apa yang sesungguhnya orang inginkan dan perbuat, bukan apa yang katanya mereka inginkan dan perbuat. Jadi dikritisi bahwa pada saat kita melakukan survei, ya mendatangi seseorang, ya biasanya apa yang dijawab itu belum tentu ya sesungguhnya, tergantung juga dalam tanda kutip ya mengatakan bahwa tergantung juga ada subjektivitas atau yang tergantung dari siapa yang bertanya juga gitu. Nah, ditampilkan di situ bahwa kalau yang Big Data dari internet itu ya yaitu katanya yang data yang jujur kayak gitu. Nah, oke. Nah, yang nomor 3 memungkinkan kita memusatkan perhatian pada subhimpunan kecil. Nanti kita lihat ada contoh itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman biasa ya lihat di Google Trend sebagai salah satu contoh ya data di internet itu, maka nanti ya ada minimal 2 hal yang bisa kita lihat dalam konteks series dan dalam konteks spasial itu bisa kita lihat kayak gitu ya. Jadi nanti kita kalau ingin tahu isu-isu atau hal-hal pencarian di wilayah tertentu itu bisa kita lihat juga gitu. Nah, yang keempat itu memungkinkan kita melakukan banyak eksperimen sebab akibat, karena dengan data yang ada di internet itu ya dituliskan atau dijelaskan bahwa itu ya eksperimennya itu dari di dunia itu, apa yang dilakukan orang di dunia ini bisa kita lihat itu. Nah, ini contoh ya bagaimana kalau pencarian di internet itu ya bisa kita ya pusatkan fokus di situ. Nah, ini. Jadi salah satu yang mungkin juga teman-teman perlu tahu juga adalah dalam dunia riset ternyata Google Trend ini menjadi salah satu ya sumber ya data yang menjadikan orang banyak melakukan kajian. Jadi ini bisa dilihat dari waktu ke waktu ya, ini pihaknya Jun dan kawan-kawan ini melakukan ya semacam review 10 tahun terakhir ya riset tentang Google Trend ya dari perspektif Big Data itu berapa banyak sekali ya penelitian kajian yang berkaitan dengan ya Google Trend, salah satu ya data yang ada di internet kayak gitu. Nah, ini ya contoh-contohnya ya yang pertama adalah yang berkaitan dengan epidemi untuk kesehatan ya gitu ya, menggunakan data yang ada di ya internet dan dia mengkombinasikan. Jadi keywordnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ali bahwa pelengkap ya. Jadi tidak hanya pakai data yang di Google tapi juga ya informasi yang dan history data ini. Jadi saling melengkapi. Dan ini kalau kita di dunia perguruan tinggi ini luar biasa. Paper ini itu satu paper saja yang mensitasi 4.000. Jadi dampaknya itu luar biasa. Yang mengutip ada 4.000-an ini. Nah, ini juga ya paper yang luar biasa yang berkaitan dengan Google Trend. Nah, ini namanya Alvarian. Ya, awal-awalnya ya menggunakan ya predicting depression ya, itu yang luar biasa. Jadi lebih untuk kayak jangka pendek dan kalau kita lihat banyak sekali yang mensitasi itu. Jadi kalau kita lihat di sini dia ya ternyata ya dengan Google Trend itu bisa untuk ya prediksi kondisi aktivitas ekonomi ya gitu. Jadi ya di situ ya ditulis keywordnya ini ya untuk indikator ekonomi yang near term. Jadi forecast-nya lebih ke yang tidak terlalu panjang kayak gitu. Karena kalau nanti kita pendekatan yang
panjang, mungkin ya balik lagi ke pendekatan yang klasik yang lama. Ini beberapa hal yang dilakukan. Nah, ini adalah contohnya waktu itu yang luar biasa, bahwa nah sejak itulah banyak orang akhirnya ya juga agree atau ya valid bahwa kita bisa menggunakan Google Trend untuk beberapa ya prediksi ke depannya gitu. Nah, ini beberapa hal yang dilakukan orang ya, bagaimana ya kebetulan ya riset saya banyak berkaitan dengan forecast. Jadi ini kebetulan yang saya cari waktu itu ya lebih banyak berkaitan dengan forecast di Google Trend ya gitu. Nah, ini bagaimana konsumsi ya oil ya pendekatan data driven menggunakan Google Trend ya. Balik lagi yang ini berkaitan dengan kesehatan yang mengkombinasikan ya Google Trend dengan data time series lainnya. Jadi kalau kita lihat ini ya pendekatannya lebih ke ya jadi kayak komplementer. Jadi ada dua data gitu, yang dari Google Trend dan ada dari data time series yang lainnya gitu. Nah, ini yang tahun 2020 juga banyak. Kalau kita lihat ini ya forecasting employment growth ya. Ini luar biasa ya. Jadi berkaitan dengan pencarian kerja, orang menggunakan ya Google Trend ya gitu. Jadi ya ini contoh-contoh bagaimana ya beberapa hal orang sudah menggunakan dari big data untuk suatu tujuan tertentu ya gitu. Nah, yang banyak memang salah satunya untuk masalah kesehatan ya gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat Google Trends ini, teman-teman bisa lihat, bisa baca nanti itu apa penjelasannya, ada semua ya. Cuman dia angkanya relatif 0 sampai 100, tapi di balik itu adalah data yang sangat besar yang dibawa ke 0 sampai 100 kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita ke persepsi tentang big data, maka itu ya secara umum bisa kita bagi, kalau untuk orang awam memandang dari sisi privasi dan kerahasiaan kita. Apa manfaatnya, apakah akan mengganggu privasinya, seberapa jauh jaminan kerahasiaannya. Itu yang luar biasa ya, dengan big data ya pemerintah itu bisa mengetahui aktivitas orang awam. Dan yang menarik adalah ya kasus di Amerika yang di bukunya Movidovic itu berkaitan dengan misalkan kayak angka ya mau bunuh diri ya gitu. Itu pencarian ya kata itu ternyata ya bisa dipakai untuk identifikasi awal hal-hal seperti itu ya gitu. Nah, yang berkaitan dengan ilmuwan komputer pastilah dia ya bisa mempertanyakan masalah ya penyimpanan data, masalah komunikasi dan ketersambungan serta masalah komputasinya. Nah, kita yang statistik yang akan peduli bagaimana memanfaatkan data besar untuk menghasilkan statistik. Bagaimana cara mengakuisisinya, apakah metode statistik yang sudah bisa digunakan, atau teori baru apa yang perlu dikembangkan. Jadi, ya pada saat kita berkaitan dengan data besar, itu yang luar biasa adalah pada saat kita mau menggali informasi itu, banyak hal yang harus kita kerjakan. Memang, ya tahapan awal proses dari ya data yang khususnya yang tidak struktur sampai ke data struktur itu yang biasanya yang luar biasa lama. Tapi pada saat sudah terstruktur, maka metode-metode statistik yang ada, baik itu yang klasik ataupun yang modern, yang itu akan bisa kita cobakan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Oke, nah sehingga kalau kita lihat ya data besar secara konseptual itu memang sangat berbeda dengan data sensus ataupun data survei. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ali, juga disampaikan di ASA itu, bahwa kalau yang data besar tidak seperti data sensus atau data survei yang didesain untuk kepentingan tujuan tertentu kayak gitu. Nah, data besar biasa pada dasarnya merupakan ya hasil sampingan dalam tanda kutip, bukan data yang terkumpul karena dirancang untuk kepentingan tertentu. Sekali lagi itu kalau yang internet beberapa data besar di perusahaan itu ya dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Nah, dengan demikian dalam konteks data besar, maka analisis statistika bukan merupakan tujuan kedua, bukan tujuan utamanya gitu. Nah, data besar bukanlah platform yang stabil bagi pemodelan dan analisis kita, melainkan platform yang dinamis. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari data besar harus disikapi ya secara ekstra hati-hati ya gitu. Nah, berkaitan dengan itu, maka ada pergeseran paradigma penelitian ya gitu.
Jadi lebih banyak penelitian tidak berawal dari hipotesis yang dikonfirmasi dengan data, yang dulunya kita pada saat belajar statistik yang klasik lebih banyak seperti itu, terutama statistik yang parametrik. Bergerak ya dari hipotesis terus dikonfirmasi oleh data. Tetapi sekarang dengan big data bergeraknya dari eksplorasi data guna memperoleh informasi yang maksimal. Jadi penelitian bergeser dari search, pencarian yang sangat terarah, menjadi discovery, lebih bersifat oportunis. Jadi kalau dulu model itu is the king, sekarang menjadi data is the king, sehingga pendekatan analitiknya bergeser dari teori driven menjadi data driven. Makanya kita yang di statistik harus tahu banyak metode yang bisa digunakan untuk pendekatan data driven itu. Walaupun kadang-kadang teman-teman kita di computer science itu tidak mengatakan sebagai metode statistik, tapi diklaim sebagai metode yang lain kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita belajar statistik bahwa seperti neural network, seperti support vector machine itu sebenarnya adalah bisa dikatakan sebagai modern statistik kayak gitu. Sehingga kalau kita perspektifnya mengikuti bukunya Modern Statistic by Using R, itu metode-metode tersebut masih dianggap sebagai modern regression saja, bukan sebagai metode yang bukan metode statistik kayak gitu. Nah, jadi seringkali kita juga di statistik itu harus aware, harus tahu bahwa metode-metode itu juga dikembangkan oleh orang statistik, sehingga pada saat ada istilah itu harusnya kita juga paham persamaan sama perbedaannya. Jadi sekali lagi paradigma penelitian berkaitan dengan big data ini bergeser, yang semula itu orang lebih banyak model is the king atau menjadi data is the king atau data driven. Nah, kita sebagai statistisi maka harus banyak juga mengetahui model-model yang bergeraknya atau metode-metode yang banyak atau yang bisa digunakan dalam konteks pendekatannya data driven. Jadi sekali lagi pada saat kita bicara big data, tahapan ini tahapan data yang mulai angka, teks, gambar sampai menjadi data terstruktur ini memang luar biasa lama itu. Dan mohon maaf saya nggak terlalu banyak bahas teknis di sini gitu ya. Saya yakin teman-teman yang di praktis itu sudah banyak itu, bahwa proses dari data yang tidak struktur menjadi terstruktur ini perlu effort yang luar biasa. Nah, kita bicaranya dalam perspektif di sini dulu. Jadi bagaimana merubah menjadikan data tadi yang terstruktur menjadi suatu knowledge melalui suatu tool analitik. Nah, bisa prediktif, bisa preskriptif, bisa deskriptif kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara statistical thinking bahwa dengan data analytics maka akan memproses data menjadi informasi. Sekali lagi harusnya dengan big data pun kita bisa menjadikan suatu informasi. Harapannya harusnya kalau datanya semakin banyak, semakin besar, harusnya informasi yang kita punyai juga semakin baik. Tapi sekali lagi itu harus kita pahami dulu dalam konteks perspektif statistik, apakah data itu valid dan reliable. Jadi ini yang tidak mudah, karena kita juga punya frame berpikir bahwa data yang valid dan reliable itu harus memenuhi beberapa kaidah. Oke. Nah, kalau kita lihat misalkan buku yang ditulis oleh Jean Abbott berkaitan dengan statistik dan prediktif analitik. Ini yang penting bagi kita sebagai seorang statistik, bahwa sebenarnya pembagian seperti ini juga harus kita cermati. Apakah ini 100% korek, benar atau tidak ini. Jadi kalau kita lihat di sini Pak Abbott itu didefinisikan bahwa kalau statistik itu model based on teori. Kalau yang prediktif analitik itu model often based on non-parametric algorithm. Jadi sebenarnya pembagian ini kalau orang statistik sendiri harusnya paham bahwa yang kiri ini benar kalau itu statistik yang parametrik. Kalau statistik yang non-parametrik yang juga berkembang pesat di akhir-akhir ini, terutama seiring dengan perkembangan komputasi, maka sama bahwa statistik pun ada model yang basisnya pendekatannya
parametrik. Jadi seringkali pembagian-pembagian ini juga tidak fair dalam tanda kutip, dan kita harus paham siapa yang membagi ini. Apakah ini dari orang statistik atau non statistik. Kalau itu orang statistik pasti ya model ya tidak selalu linear. Jadi di sini ya dipilih, oh ini mohon maaf, ini harusnya saya tulis non-linear ini, mohon maaf. Oke. Oke. Ya, jadi ya kalau yang di statistik di awal-awal memang kita banyak belajar yang linear, tapi sebenarnya yang terakhir-terakhir ini itu sudah banyak diketahui bahwa hubungan antar variabel itu tidak hanya linear, sehingga statistik yang non-linear pun juga berkembang. Baik itu dalam konteks yang basisnya statistik klasik atau statistik modern. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang ya ditulis oleh Abbott. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita bicara data analitik yang cenderung untuk data besar itu, ya, biasanya ini kepentingannya lebih banyak untuk eksploratif atau prediktif. Ya, kalau yang dulu kita lebih ke konfirmatif. Ada suatu hipotesis, ada suatu teori yang mau kita confirm kebenarannya dari fakta. Jadi ini menurut saya penjelasan yang dari tadi itu, ya, yang ini cenderung ke ya teori driven, yang ini cenderung ke data driven. Dan ini ya sekali lagi kalau kita bicara yang klasik, waktu dulu kita belajar statistik data yang kecil, biasanya datanya sudah clean, relatif gitu. Tapi pada saat kita bicara data big data, ya proses untuk cleaning data ini yang jadi tidak mudah karena banyak variabel. Nah, biasanya itu ya proses cleaningnya juga tidak mudah. Salah satu term yang biasanya digunakan di dalam big data yang salah satu juga jadi constraint adalah high dimensionality. Nah, itu nanti pada saat kita berkaitan dengan yang data yang besar, yang tidak hanya jumlahnya tapi variabelnya juga, ya maka proses data cleaning itu jadi tidak mudah gitu. Oke, nah pada saat kita bicara analisis data pun dalam perspektif statistik itu kita punya dua pilihan, yaitu apakah kita menggunakan metode yang untuk tujuan eksplanasi yang bisa menjelaskan hubungan antar variabel, atau ya untuk yang lebih fokus ke kepentingan prediksi ya ini. Nah, biasanya yang kiri ini adalah model-model parametrik yang dipakai. Jadi ini memang pada saat kita belajar statistik yang klasik, yang awal-awal dulu, awalnya ini. Tapi ya 10-15 tahun terakhir itu yang model-model itu juga banyak dibahas. Misal kayak kami waktu tahun 97-98 itu sudah sekali lagi belajar metode-metode yang banyak berurusan untuk prediksi, yang memang mengasumsikan hubungan antar variabel itu sedikit informasi atau tidak diketahui. Sehingga kekuatan eksplorasi untuk prediksi itu banyak kita pelajari. Baik itu yang kita belajar dari statistik matematik seperti model-model non-parametric regression atau yang berbasis dari computer science, contohnya neural network dan kawan-kawan itu. Oke. Sehingga ya menurut saya ya berkaitan dengan perkembangan tadi, ya maka statistika ya yang semula itu lebih banyak untuk data kecil ya harus berubah, ada yang untuk menangani data besar. Sehingga seperti yang ditulis disampaikan oleh Donoho, jadi ya kalau nanti itu ada ya bahwa ya ke depan ya saat ini kita sudah seharusnya juga concern salah satunya ke big data, sehingga sudah sewajarnya kalau statistika itu dibawa ke sains data gitu. Nah, insya Allah seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa ya perguruan tinggi termasuk kami di ITS juga sudah menuju ke sana, sedang menuju ke sana. Kita berusaha ya membuat prodinya atau departemennya statistika dan sains data itu dalam rangka untuk ya mempelajari, menguatkan statistik untuk yang data besar ini. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, Donoho pada tahun 2015 sudah mengingatkan itu. Jadi Donoho ini salah satu ya expert di statistik yang ya mengingatkan tentang ya data besar salah satunya ini. Nah, bahkan sebelumnya Tukey 50 tahun yang lalu itu mengajak statistisi untuk melakukan reformasi, khususnya
ya berkaitan dengan kita analisis kayak gitu. Jadi ya waktu itu juga sudah meng-highlight bahwa ya ada subjek yang learning from data atau data analysis. Nah, setelah itu ada Chambers, Wu, Cleveland, Freeman yang banyak membahas tentang visualisasi data, yaitu mendorong ya statistisi untuk memperluas cara pandang dan praktek statistika. Ya, jadi Chambers mengatakan pentingnya pengumpulan, penyiapan data setelah visualisasinya. Ya, Freeman ya lebih memperhatikan prediksi ketimbang inferensi ya gitu. Nah, jadi Cleveland dan Wula yang menyarankan nama data science dan itu sudah lama gitu. Oke. Nah, jadi yang bisa saya kasih highlight atau rekomendasi saya ya ngikuti yang di ASA adalah ya bagaimana mengatasi masalah big data. Jadi ya kalau kita perhatikan memang masalah big data itu ya membutuhkan tim yang multidisiplin, sehingga sebagai seorang statistisi kita tidak bisa sendirian ini. Jadi kalau kita mengikuti yang berkaitan dengan ya gambar ini itu membutuhkan ya ahli di bidang subjeknya, harus tahu yang berkaitan dengan bidang subjeknya, ahli komputasi dan machine learning dan ahli statistik kayak gitu. Nah terus juga ya statistik menjadi salah satu disiplin utama untuk big data. Kenapa? Karena statistik sangat penting untuk memastikan informasi yang bermakna dan akurat diekstrak dari big data. Disiplin ilmiah dari statistik membawa teknik dan model yang canggih untuk mengatasi masalah kualitas data yang hilang, ya sifat data observasional, nanti kuantifikasi ketidakpastian prediksi, ramalan dan model. Ahli statistik juga membantu menerjemahkan pertanyaan ilmiah menjadi pertanyaan statistik yang mencakup penjelasan struktur data dengan cermat, sistem yang mendasari yang menghasilkan data, dan apa yang kita coba nilai. Apakah itu parameter yang kita perkirakan atau prediksi ya. Nah, terus apa yang dibawa statistik ke big data dan di mana peluangnya? Ini kalau kita lihat nanti ini. Jadi big data seringkali tidak terlayani dengan baik oleh metode yang black box yang bekerja dalam pengaturan berdimensi rendah dan tidak terlalu rumit, dan oleh karena itu memerlukan metode statistik yang disesuaikan. Jadi salah satu ya metode yang banyak dipropos oleh beberapa orang pada saat menganalisis big data itu adalah katakanlah machine learning yang black box. Itu nanti ya menjadikan outputnya hanya bisa untuk prediksi. Pada saat itu nanti tujuannya untuk eksplanasi, maka akan kembali ke model-model klasik gitu. Oke. Nah, yang kedua, ahli statistik terampil dalam menilai dan mengoreksi bias, mengukur ketidakpastian, merancang studi dan strategi pengambilan sampel, menilai kualitas data, menghitung keterlibatan studi, ya, menangani masalah data yang hilang dan sumber kesalahan non-sampling lainnya. Jadi kita kalau data hilang, kita banyak belajar katakanlah imputation method, nah sehingga dari itu kita bisa mengisi yang hilang itu seperti apa. Termasuk ini mengembangkan model untuk analisis struktur data yang kompleks, menciptakan metode untuk inferensi kausal dan efektif komparatif, ya menghilangkan variabel yang berlebihan yang tidak informatif. Misal tadi saya sebutkan salah satu problemnya adalah high dimensional problem, yaitu menggabungkan informasi dari variabel dan menentukan teknik visualisasi data yang efektif. Nah, catatan yang penting lain dari ya teman-teman nanti kalau baca ini yang menarik nih. Jadi ya big data apa yang tidak bisa dilakukannya. Jadi tidak selalu ya itu masalah itu hanya dengan big data. Yang menarik ini ada resep khusus seringkali diperlukan untuk membantu big data menjadi efektif, yaitu penilaian manusia dan survei kecil yang bisa kita sebut data kecil. Masalah hal-hal yang bisa kita ukur seringkali bukanlah apa yang tepatnya kita pandang penting. Jadi di situ dijelaskan ada contoh ya, misal pada saat kita ya mengukur kemampuan mahasiswa, kalau itu hanya dari jumlah skor jawaban saja, maka kita tidak akan mengetahui berkaitan dengan effortnya dan yang berkaitan dengan ya effort dari mahasiswa tersebut untuk ya mendapatkan itu. Jadi hal-hal kayak gitu tetap diperlukan ya suatu
survei kecil, sehingga ya big data dan data kecil itu menjadi hal yang saling melengkapi. Oke. Nah, catatan akhir dari saya, ya, jadi pada saat kami menerapkan model-model prediktif, baik itu untuk data yang besar, yang menarik adalah seperti ini. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau kita itu menggunakan metode yang kompleks, ya itu hasilnya lebih baik, itu tidak ada. Termasuk kalau kita fokus misalkan masalah prediktif, masalah prediksi, masalah forecast, itu kalau kita gunakan data yang semakin panjang, semakin banyak, hasilnya semakin baik, tidak juga. Ya, kasus-kasus di Indonesia sekarang pada saat kita ini menghadapi COVID-19, pasti data yang panjang, yang sebelum-sebelumnya itu ya relatif tidak relevan, karena sudah mengalami perubahan pattern, perubahan pola. Jadi ini ya hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita ya mengaplikasikan suatu metode menggunakan tool untuk mendapatkan informasi, ya ternyata tidak selalu bahwa ya dengan informasi yang banyak, dengan metode yang lebih ya kompleks itu hasilnya lebih baik, tidak selalu, dan ini sudah banyak dibuktikan di berbagai ya riset. Oke, dari saya itu Pak Setia. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, saya yang bisa saya sampaikan itu Pak Setia ya. Jadi ini saya harus banyak belajar juga dengan teman-teman ya gitu, karena memang riset saya ya sebagian memang menggunakan data-data online kayak gitu ya. Yang big data sekali lagi kami sampaikan tadi ya, itu tidak hanya perlu knowledge statistiknya, tapi juga support infrastruktur.